Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik semua ya. Jadi kali ini aku Dela Safitri dengan NPM 19103050141 dari Pendidikan Biologi Universitas Tidar akan mempresentasikan hasil presentasiku tentang menyusun menu seimbang ala chef sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah IGK atau Ilmu Gizi dan Kesehatan. Oke, yang pertama adalah data pengamatan ya teman-teman. Jadi di sini sudah ditampilkan tabel menu makanan dan zat yang dikandungnya. Ada nasi putih, kangkung, tempe, udang, susu, jeruk, daging ayam, apel, bayam, susu kedelai, ikan dan pisang yang aku konsumsi pada hari itu. Jadi di sini ada kalorinya, karbohidratnya, lemak, protein, Fe, vitamin A, vitamin C, P dan Ca. Jadi di sini sudah terstruktur dan disesuaikan dengan yang berlaku. Oke, yang selanjutnya adalah analisis data pengamatan. Pentingnya mengetahui makanan yang dikonsumsi beserta kandungan gizi yang terdapat pada masing-masing makanan membantu orang tersebut untuk mengontrol kebutuhan kalori yang sesuai. Secara umum, kebutuhan kalori rata-rata pria dewasa adalah 200-500 kalori, sedangkan perempuan dewasa sekitar 2000 kalori. Pemenuhan kebutuhan makanan yang dikonsumsi sebaiknya harus sesuai dengan jumlah kebutuhan kalori masing-masing individu. Sehingga apabila akan mengkonsumsi makanan, hendaknya harus mengetahui kebutuhan kalori. Karena makanan yang dikonsumsi dengan sendirinya akan lebih terkontrol dan tidak melebihi dari jumlah kebutuhan. Menurut Trianti DKK 2010, WHO menganjurkan rata-rata konsumsi energi makanan sehari adalah 10-15% berasal dari protein, 15-30% dari lemak, dan 55-70% dari karbohidrat. Alamat Siar 2002. Yang selanjutnya adalah adapun besar kecilnya energi yang dikeluarkan juga bergantung pada tingkatan aktivitas fisik dimaksud. Contohnya yaitu aktivitas kecil ataupun ringan seperti tidur, berbaring, duduk, berdiri, dan sebagainya hanya memerlukan dari kurang 2,5 kalori per menit. Lalu aktivitas yang ringan seperti jalan santai, cuci piring, menjahit, menyapu, menanam pohon, dan sebagainya hanya memerlukan 2,5-49 kalori per menit. Aktivitas sedang seperti menyapit, berenang, menyangkut, berlari, dan sebagainya memerlukan 5,0-7,4 kalori per menit. Lalu untuk aktivitas fisik berat seperti berlari, sepak bola, mencangkul sawah memerlukan 7,5-9,9 kalori per menit. Dan jika aktivitas berat sekali seperti menarik becak, mendaki gunung, bertinju, dan sebagainya memerlukan lebih dari 10 kalori per menit. Yang selanjutnya adalah gizi merupakan salah satu faktor utama penentu kualitas hidup dan sumber daya manusia. Penentu zat gizi yang baik terdapat pada jenis pangan yang baik dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Paliviti DKK 2010. Pola makan sebagai salah satu indikator gaya hidup memiliki pengaruh terhadap sistem imun seseorang. Pola makan sehat yaitu tinggi serat dan rendah lemak dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Terdapat pedoman gizi seimbang secara benar, semua masalah gizi dapat diatasi. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar yaitu mengonsumsi keanekaragaman pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas dan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Yang selanjutnya adalah jika makanan yang kita makan setiap hari melebihi batas yang dianjurkan, kita dapat melakukan olahraga untuk mengurangi jumlah kalori yang kita makan, agar kalori yang dibutuhkan oleh tubuh dapat seimbang. Dalam sehari, kebutuhan karbohidrat rata-rata yang dikonsumsi disarankan tidak melebihi 500 gram nasi atau sekitar 5 centong nasi. Oleh karena itu, untuk mengurangi karbohidrat dalam tubuh bisa melakukan olahraga atau aktivitas fisik lainnya. Menurut PEN 2015 bahwa menjaga pola makan sehat sangat penting agar kita dapat melakukan aktivitas olahraga. Olahraga merupakan gerakan olah tubuh yang memberikan efek pada tubuh secara keseluruhan. Ketika melakukan olahraga, tubuh bergerak dan membantu membakar kalori yang ada sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk bekerja, sehingga membantu tubuh untuk mengurangi tertimbunnya lemak dalam tubuh.
Olahraga yang teratur juga dapat membakar kolesterol LDL dan trigliserida serta meningkatkan kadar kolesterol baik HDL. Hal ini sangat membantu tubuh tetap fit dan mengurangi resiko darah tinggi, stroke, kegemukan, dan penyakit jantung. Selain itu, manfaat dalam olahraga adalah meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan fungsi otak, dan menghilangkan stres serta menurunkan kolesterol. Penerapan dalam kehidupan. Kecukupan gizi setiap orang berbeda-beda, tergantung dari umur, berat badan, dan pekerjaan. Untuk itu, diperlukan penyusunan menu seimbang dalam keluarga yang sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Makanan yang bergizi tidak harus mahal, sehingga tiap keluarga dapat menyesuaikan menu sehari-hari dengan biaya hidupnya meskipun terbatas. Status gizi seseorang tersebut dapat diukur dan dinilai untuk mengetahui apakah status gizinya tergolong normal atau tidak normal. Status gizi baik apabila tubuh memperoleh zat-zat yang seimbang dalam jumlah yang cukup. Status gizi kurang apabila terjadi kekurangan karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Yang terakhir adalah kesimpulan dari data pengamatan dan analisis dari menu seimbang ala chef ini. Berdasarkan data hasil pengamatan dan analisis dapat disimpulkan bahwa menu makanan seimbang merupakan yang terdiri dari keragaman makanan dalam jumlah proporsi yang sesuai sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Andarini 2008. Menyusun menu makanan seimbang ini agar kita mengetahui berapa kalori yang kita konsumsi dalam sehari. Mengetahui kebutuhan energi per hari bisa membantu menjaga kesehatan karena hal tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan energi harian seseorang. Pola makan seimbang yaitu mengkonsumsi makanan yang terdiri dari beragam jenis makanan sesuai kalori yang dibutuhkan. Keseimbangan dalam mengkonsumsi makanan dapat menentukan kesehatan seseorang. Oleh karena itu, maka untuk dapat memilih makanan yang sesuai dengan pemenuhan zat gizi setiap harinya. Let's try ya teman-teman untuk gaya hidup yang sehat. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. See you on the next video guys.